Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Yabes Community dalam Sukat, Suara Kasih Tuhan. Hari ini Saudara, firman Tuhan terambil dari Yesaya 50 ayat yang keempat dan kelima. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang Napoleon Bonaparte saat berperang di Timur Tengah pada tahun 1799 bermaksud untuk melepaskan 1.200 tentara Turki yang ditawan di Perancis. Ketika Perancis berhasil merebut Java, saat itu Napoleon sedang terserang influenza. Saat menginspeksi pasukan, Napoleon terserang batuk berat, sehingga ia mengatakan, "Massacre tous," batuk yang sialan, menyebalkan. Perwira pendamping Napoleon merasa sang jenderal mengatakan, "Massacre tous," bunuh semua. Akibatnya, seluruh 1.200 orang tawanan Turki itu dibunuh. Banyak kesalahan yang terjadi dalam kehidupan kita karena kita salah dalam mendengar. Banyak perselisihan dan percecokan terjadi dalam rumah tangga karena pasangan suami istri tidak bisa menjadi pendengar yang baik untuk pasangannya. Demikian juga murid di sekolah tidak bisa mencapai hasil yang baik karena ia tidak menjadi pendengar yang baik waktu diterangkan oleh gurunya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus. Begitu banyak jemaat Tuhan yang hidupnya tidak bisa berubah karena salah satu sebabnya adalah ketika hamba Tuhan sedang berkhotbah atau memberikan renungan kepada jemaat tersebut tidak mendengarkan dengan baik. Ada yang mengantuk, berbicara dengan teman sebelahnya, main handphone, kirim pesan ke teman yang lainnya, kirim gambar ke teman yang lainnya, atau hal-hal yang lain yang menyibukkannya. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Dalam Alkitab pun ada contohnya. Saul akhirnya ditolak menjadi raja oleh Tuhan karena ia tidak mau mendengar suara Tuhan dengan baik. Ia disuruh Tuhan membunuh raja orang Amalek dan memusnahkan semua barang-barang mereka. Namun ia lebih menuruti pikirannya sendiri dengan membiarkan raja Amalek hidup dan mengambil domba serta lembu yang baik untuk korban bakaran. Saudara bisa membaca di 1 Samuel 15. Tuhan juga memuji Maria karena ia menjadi pendengar yang baik dengan duduk diam di bawah kaki Tuhan dalam Lukas 10 ayat 38 dan 42. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari dua contoh Saul dan Maria, Saul orang yang tidak mau mendengar dan taat akan suara Tuhan, dan Maria seorang wanita yang mau duduk diam di kaki Tuhan mendengarkan suara Tuhan. Biarlah hari renungan hari ini, saudara, mari kita menjadi pendengar yang baik untuk Tuhan, seperti yang dikatakan kitab Yesaya hari ini, supaya Tuhan mempertajam telinga kita untuk mendengar perkataannya. Kita tahu bahwa iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Pendengar yang baik akan mendengar dan melakukannya. Terpuji nama Tuhan, kiranya kita menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.